Ya, jadi ada beberapa teman yang sakit, kita doakan semoga secepatnya sembuh. Karena mengingat cuaca akhir-akhir ini tidak stabil, makanya kita harus pintar-pintar untuk menjaga kesehatannya. Selanjutnya ibu mau mengecek konsentrasinya dulu. Apakah sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini, yaitu dengan melakukan ice breathing. Oke. A B G G A B G G sesungguhnya maju 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 A B G G sebaliknya mundur maju maju mundur maju mundur. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Menanyakan materi minggu lalu. Kira-kira masih ada yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Lalu Oke, coba Haidal. materi minggu lalu yaitu fungsi tari tradisional di masyarakat. Ya, fungsi tari tradisional di masyarakat. Ada yang bisa sebutkan berapa fungsi tari tradisional yang ada di masyarakat? Oke, siapa coba? Ada 3, Bu. Yang pertama sebagai sarana upacara adat, yang kedua sebagai sarana hiburan, dan yang terakhir sebagai sarana pendidikan. Ya, jadi luar biasa ya, masih ingat dengan materi minggu lalu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi inti pada pagi hari ini, yaitu mengenai makna dan simbol tari tradisi berdasarkan elemen tari, elemen gerak dan elemen musik. Ya. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu makna dan simbol tari tradisi berdasarkan elemen gerak dan elemen musik. Ya. Ya, jadi sebelum Ibu menjelaskan materi secara inti, Ibu mau bertanya dulu bayangan tentang materi ini, yaitu bagaimana kira-kira gerakan dalam mencerminkan makna atau pesan yang ingin disampaikan. Ada yang bisa jawab? Oke, coba Fitri. Gerak dalam tari seringkali memiliki makna dan simbolis terkait budaya, tradisi, dan cerita yang akan disampaikan. Ya, jawabannya sangat luar biasa. Ya. Jadi Ibu menambahkan sedikit atau meluruskan, misalnya gerakan tangan yang lembut akan mencerminkan gerakan yang tentang ketenangan dan kelembutan. Ya, sementara gerakan yang kuat dan cepat itu akan mencerminkan gerakan tentang kekuatan atau apa? Ya, gerakan tentang kekuatan dan penuh semangat. Membantu memahami lebih dalam tentang nilai-nilai tradisi, simbolis yang ada dalam budaya suatu daerah. Ya. Terus yang kedua, akhirnya kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi makna dan simbol tari berdasarkan elemen gerak dan elemen musik. Ya. Yaitu yang pertama, masalah elemen gerak tari, ya, yaitu mengidentifikasi makna dan simbol melalui elemen gerak tari. Ya, elemen gerak tari ini terbagi menjadi 2. Yaitu gerak tari ini terbagi menjadi 2, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Ya, tapi sebelum kita menjelaskan masalah gerak murni dan gerak maknawi, harus kalian tahu dulu kira-kira apa itu gerak. Ada yang tahu apa itu gerak? Saya
berikutnya. Ya, jadi apakah boleh dikatakan tari apabila tidak ada gerak? Tidak ya, karena unsur utama dalam tari yaitu Gerak. ya. Jadi apanya yang bergerak? Siapa yang bergerak? Yaitu tubuh penari. Yang dimaksud tubuh penari itu dari mana sampai ke mana? Nah, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, jadi itu yang dikatakan tubuh penari dan itu yang bergerak. Ya, oke selanjutnya kita masuk ke gerak murni. Ada yang tahu apa itu gerak murni atau gerak asli? Ya, jadi gerak murni sama dengan gerak asli. Bisa dikatakan di dalam seni tari yaitu gerak wanta. Kira-kira ada yang tahu seperti apa itu gerak wanta? Coba Islam. Gerak wanta itu adalah gerak yang tidak mempunyai makna. Oke ya. Jadi gerak wanta adalah gerak tari yang hanya memperindah tapi tidak memiliki makna. Contohnya seperti melompat, berputar, dan bergeol-geol ya. Diperindah tapi tidak mempunyai makna. Oke. Jadi kita lanjut ke gerak maknawi. Gerak maknawi ini adalah gerak yang mempunyai makna ya. Biasanya gerak maknawi ini diambil dari perkembangan gerak wanta seperti tari tani, tari mapadendang ya, seperti itu. Intinya dia mempunyai makna ya. Oke, selanjutnya di dalam makna dan simbol gerak tari berkaitan dengan ruang waktu dan tenaga ya. Tolong dicatat nak yang penting-pentingnya karena sebentar ada ya. Oke, Ibu menjelaskan yang pertama dulu masalah ruang ya. Ruang di sini terbagi menjadi 3, yaitu ruang gerak luas, ruang gerak sempit, dan ruang gerak sedang. Ya, jadi ada 3 pembagiannya yaitu ruang gerak luas, ruang gerak sedang, dan ruang gerak sempit. Kira-kira yang mana dikatakan ruang gerak sempit? Ya, saya kasih contoh. Seumpama ibu berdiri seperti ini, berarti ibu menggunakan ruang gerak yang sempit. Apabila ibu meletakkan tangan seperti ini, berarti ibu menggunakan ruang gerak sedang. Ya, jadi apabila ibu meletakkan kedua tangan, berarti menggunakan ruang gerak luas. Ya, jadi intinya seperti itu. Apabila memakai ruang gerak yang lebar atau apa, berarti dia masuk ke luas ya. Jadi untuk memaknai atau simbol gerak tarik, apabila si penari itu menggunakan ruang gerak yang luas, berarti dia mencerminkan gerak kebebasan ya. Terus yang apabila si penari menggunakan ruang gerak sedang, berarti dia mencerminkan gerak tentang kegembiraan ya. Terus selanjutnya menggunakan ruang gerak sempit, berarti dia mencerminkan gerak tentang kesedihan atau keterpurukan ya. Jadi harus kalian ingat yang seperti apa itu ruang dalam gerak tari ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke waktu. Kira-kira waktu dalam tari apakah itu durasi? Bukan ya. Di dalam tari itu waktu itu terbagi juga menjadi 3 ya, yaitu waktu itu sama dengan tempo. Tahu tempo? Ya, kecepatan tarian. Jadi waktu ini sama dengan tempo terbagi 3.
yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo apa kira-kira? Lambat. Tempo Lambat. Oke, kita maknai juga dalam tari. Kira-kira kalau dia menggunakan tempo cepat, otomatis dia mencerminkan gerakan apa? Gerakan kebebasan, ya. Berarti dia menggunakan apa? Apabila dia menggunakan tempo cepat, berarti dia mencerminkan tarian kebebasan. Oke, apabila dia menggunakan tempo sedang, berarti dia mencerminkan gerak kegembiraan, ya. Nah, seperti itu. Jadi otomatis kalau dia menggunakan tempo lambat, dia mencerminkan gerakan kesedihan dan keterpurukan, ya. Jadi itu. Lanjut ke tenaga. Tenaga ini sama dengan level penari, ya. Tenaga ini sama dengan level tari. Level ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu level tinggi, level sedang, dan level rendah, ya. Lagi-lagi kalau kita simbolkan ke dalam tari, level tinggi berarti mencerminkan intensitas geraknya kuat, berarti dia mencerminkan gerakan Kuat. kebebasan, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau dia menggunakan level sedang, berarti dia juga mencerminkan gerakan kegembiraan, ya. Terus lanjut ke level rendah, ya. Apabila kita mau menyimbolkan ke dalam tari, berarti dia mencerminkan gerakan kesedihan. Intinya, apabila kita maknai dan simbol gerak tari ini ke dalam seni tari, apabila dia menggunakan ruang luas, tempo cepat, level tinggi, berarti dia mencerminkan gerakan kebebasan. Harusnya kalian tahu dulu fungsi musik menurut Jasuli 1994, yaitu sebagai pengiring tari. Yang pertama sebagai pengiring tari, yang kedua sebagai pemberi suasana tari, terus yang terakhir sebagai ilustrasi tari, ya. Jadi harus kalian tahu fungsi musik menurut Jasuli 1994. Jadi kita masuk ke pembagian elemen musik, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu musik intrinsik dan musik ekstrinsik. Kira-kira ada yang tahu apa itu musik intrinsik? Secara garis besarnya, ini itu apa? Dalamnya. Jadi musik intrinsik itu adalah yaitu musik yang berasal dari tubuh penari. Contohnya tepuk tangan, menyanyi, dan bisa saja apabila si penari menggunakan aksesoris gelang, ya, bisa kita lihat tarian yang di India, ya. Apabila dia memainkan, dia akan menghasilkan bunyi, dan itu bisa dikatakan musik intrinsik atau musik yang dalam diri penari, ya. Intinya seperti itu. Musik intrinsik itu dari dalam, ya. Dari dalam siapa? Dari dalam penari, ya. Dan kita lanjut ke musik ekstrinsik, ya. Musik ekstrinsik adalah musik yang dari luar penari atau musik pengiring tari, ya. Contohnya seperti gendang, gong, suling, dan sebagainya, ya. Contohnya, apabila kalian menonton TikTok atau YouTube, kebanyakan dia menggunakan musik ekstrinsik atau musik dari luar. Oke, ya. Jadi selanjutnya ibu mau bertanya sama anak-anakku sekalian.
tari Bu, apabila orang tersebut tidak bertenaga? Apakah boleh dikatakan tari apabila orang tersebut tidak bertenaga? Ada yang bisa jawab pertanyaan temannya? Oke, coba Isma ya. Bisa saja dikatakan tari, tapi tidak menghasilkan estetika gerak. Oke ya, bisa saja dikatakan tari tapi tidak muncul estetika tarinya atau keindahan tarinya ya. Masih ada yang kurang dipahami? Oke, coba Asila ya. Saya mau bertanya Bu, apa fungsi musik dalam tari? Apa fungsi musik dalam tari? Kira-kira ada yang tahu fungsi musik dalam tari? Oke, coba Ica. Nah, fungsi musik dalam tari adalah sebagai pengiring tari. Ya, jadi fungsi musik dalam tari yaitu sebagai pengiring tari. Tidak akan berjalan tari tanpa ada musik. Ya, jadi sampai sini paham ya? Selanjutnya Ibu mau membagi kelompok. Ya, tapi sebelumnya Ibu, ya Pak, sebelumnya Ibu sudah bagi kelompok kan? Oke, saya minta kepada anak-anakku untuk bergabung dulu dengan teman kelompoknya, ya. Oke, bergabung dulu dengan teman kelompoknya. Kelompok satu di sini, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Oke, ya, sudah dapat semua yang KPD? Sudah Bu. Jadi coba setiap kelompok ditanyakan tentang LKPD-nya. Apakah ada yang kurang dipahami di dalam? Boleh ditanyakan. Bu, Oke, coba Arga. bagaimana cara pengisian tabel nomor 4 Bu? Oke, tabel nomor 4. Ya. Jadi ini sebentar Ibu akan menayangkan video, ya. Jadi kalian mengamati dan menganalisis, ya. Tapi sebelumnya Ibu sekalian menjelaskan tentang LKPD-nya kalian dulu, ya. Coba perhatikan, setiap kelompok perhatikan. Di situ ada nama kelompok. Jadi kau tulis kelompoknya kelompok berapa ya. Terus nama anggotanya. Terus di sini ada panduan mengisi LKPD di nomor 2. Jadi kalian mengisi di bagian 2 dengan melihat lembar kerjanya. Apa? Dengan melihat cara pengerjaannya, yaitu ini ya. Oke. Ada di situ cara kerjanya. Elemen gerak terbagi berapa? Elemen musik terbagi berapa? Terus kau jelaskan, ya. Kau jelaskan di situ, ya. Bukan jenisnya, tapi penjelasannya, ya. Terus yang tadi ditanyakan ada masalah video, masalah kolom ke nomor 4. Jadi sebentar Ibu akan menayangkan video, kalian menganalisis, ya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menggunakan tempo apa, ruang apa, level apa, dan apakah dia menggunakan musik intrinsik atau ekstrinsik, ya. Jadi selanjutnya Ibu akan menayangkan video, ya. Ibu akan menayangkan video. Yaitu video yang pertama
tepuk tangan. Lalu musik ekstrinsi merupakan musik yang berasal dari alat musik pengiring tari seperti gendang. Ada pula hasil analisis kami mengenai video yang ditayangkan oleh Ibu. Yang pertama, tari lendang nyai memiliki makna gerak maknawi, ruang luas, waktu sedang, tenaga sedang, dan musik ekstrinsi. Yang kedua, tari gending Sriwijaya memiliki gerak maknawi, ruang sedang, tempo lambat, tenaga rendah, musik intrinsik. Yang ketiga, tari Ratu Jaroe memiliki gerak maknawi, ruang sempit, tempo cepat, tenaga tinggi, musik ekstrinsi. Dan tari yang terakhir yaitu tari kiri memiliki gerak maknawi, ruang luas, tempo sedang, tenaga sedang, dan musik ekstrinsi. Sekian dari saya. Apakah ada kelompok lain yang mau menanggapi? Oke, kelompok lain? Ada? Nanti? Ada ya? Nanti sudah sempurna ya? Oke, jadi kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ibu, Oke, akan coba. saya akan menanggapi bagaimana penari levelnya bercampur kehidupan level rendah. Bagaimana ekspresi penari jika levelnya itu rendah. Bagaimana ekspresi penari apabila dia menggunakan level rendah? Gerakannya lambat. Ini jawabannya gerakannya lambat ya. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil analisis video dan penjelasan tentang materi hari ini yang dijelaskan oleh Ibu ya. Jadi saya kasih motivasi sedikit. Mudah-mudahan dengan mempelajari elemen gerak dan elemen musik, kalian lebih semangat, lebih menyukai pembelajaran seni, khususnya seni tari, ya. Karena sebenarnya pembelajaran seni itu sangat unik, ya. Yang bisa menyimpulkan? Oke, coba Clara. Jadi yang dapat disimpulkan dari materi pada hari ini adalah kita dapat mengetahui dan memahami elemen gerak yang dimana elemen gerak terdiri atas ruang, waktu, dan tenaga, serta elemen musik yang dimana elemen musik terbagi menjadi dua, yaitu musik intrinsik dan musik ekstrinsik. Ibu sedikit menambah kesimpulan dari Clara ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi makna serta simbol dalam tari dengan menganalisis elemen gerak dan musik ya. Jadi sudah tergambar kalau kalian sudah bisa mampu memahami dan mengidentifikasi tentang kaidah penjelasan Ibu dan pengamatan video dan terus peserta didik juga mampu menggali makna yang lebih dalam dari sebuah pertunjukan tari. Ya, jadi itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, materi minggu depan ya, yaitu makna tari berdasarkan elemen rias dan busana. Ya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, jadi saya minta ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya. Sebelum kita Siap.
Salam kepada Ibu Guru.